Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral ikhwa, para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentu saja dari perkara yang mulia di dalam agama ini, manakala kita dapat menjadikan bahagian terbesar dari waktu kita untuk bertafakuh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu dan mempelajari agamanya. Karena tentu saja kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka yang berilmu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka di antara hamba-hamba yang lainnya. Ayat yang mungkin sering kita dengarkan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, kata Allah, adakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengangkat derajat mereka. Dan para ulama mengatakan, cukuplah yang menunjukkan keutamaan ilmu itu, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan apapun kecuali meminta tambahan ilmu. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, perintah kepada Rasulullah, rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan ilmu itu awalan, ilmu itu yang pertama, amal menyusul kemudian.
Karena amal yang tidak dibarengi dengan ilmu, maka amal tersebut akan tertolak. Makanya ilmu yang pertama, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu lebih didahulukan sebelum berucap dan beramal. Makanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmuilah. Perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berilmu. Annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan memintalah ampun terhadap dosamu. Memintalah ampun terhadap dosamu. Nah, demikian halnya orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada mereka, manakala ia condong hatinya kepada ilmu, suka dengan ilmu dan senang menghadiri majelis-majelis ilmu, tanda kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadits Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, khairan, kebaikan dalam bentuk nakirah, sehingga memberikan makna umum, kebaikan di dunia, di alam kubur nanti, dan di akhirat. Siapa yang pengen kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan padanya kefaqihan, pemahaman yang dalam terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadits ini, bahwa Allah tidak inginkan kebaikan pada diri seorang hamba, yaitu tatkala ia jauh dari ilmu agama. Ia tidak cinta kepada ilmu agama dan tidak mendengarkan majelis-majelis ilmu yang dibacakan padanya qala Allah wa qala Rasul, firman Allah Subhanahu wa taala dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kebaikan inilah yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu jalan menuju surga. Menuntut ilmu langkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits yang masyhur dari riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya, yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menimba ilmu, menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita yang hadir di majelis ilmu ini, di surau yang mulia ini, dimudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan amalan-amalan kita sebagai amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada surga Allah dan menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah, ilmu pertama yang wajib kita pelajari, yang fardu ain hukumnya bagi kita untuk menuntutnya, adalah ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhid, di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah itu, dengan tauhid yang lurus, tauhid yang selamat, di mana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Kita hanya menyembah kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Ini ilmu yang fardu ain hukumnya untuk dituntut. Dan itu ilmu pertama yang wajib kita yakini, wajib kita pelajari. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka daripada itu, tatkala Rasulullah mengatakan di dalam haditsnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Maka kewajiban pertama dari menuntut ilmu adalah menuntut ilmu tauhid, mempelajari akidah, mempelajari tauhidullah,
Itulah ilmu yang luar biasa. Itulah ilmu yang menjadi kunci bagi kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kunci surga ada pada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah butuh kita pelajari. Sudah kita ucapkan puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali, bahkan jutaan kali. Tapi tidak jarang orang yang mengucapkannya namun tidak paham terhadap maknanya, namun tidak mengerti akan konsekuensi dan kandungannya. Makanya perlu kita pelajari ilmu tentang tauhid. Ilmu inilah yang menjadi pembeda antara ahlul haq dengan ahlul batil. Karena ahlul haq, orang yang berada di atas kebenaran, mereka senantiasa sibuk mempelajari ilmu tauhid. Dan mereka tidak bosan-bosannya mempelajari tauhid. Mereka selalu mengutamakan ilmu tauhid dari ilmu-ilmu yang lainnya. Setelahnya baru mereka pelajari perkara-perkara yang lain. Namun tauhidu awalan, tauhid yang pertama. Karena dia adalah dasar, asas, pondasi yang membangun ilmu-ilmu yang lain. Tidak sempurna dan tidak baik ilmu-ilmu yang lain manakala tidak dibangun di atas pondasinya, yaitu ilmu tauhid. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nah ketahuilah, kitab yang membahas tentang tauhid dan yang paling bagusnya, paling lengkapnya, paling sempurnanya di dalam pembahasan tauhid, tentunya setelah Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Kitabut Tauhid yang dikarang oleh Syekhul Islam Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Nah, kitab ini yang paling pentingnya, terutama dalam pembahasan tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Di mana pengarang dari Kitabut Tauhid ini mengumpulkan segala macam yang berkaitan dengan masalah tauhid dengan lengkap dan mencakup segala perkara. Walaupun tentu saja tidak ada kitab yang paling sempurna selain Kitabullah Al-Quranul Karim. Namun kalau kita lihat isi kandungannya, kalau kita lihat apa yang termaktub di dalamnya, sungguh kita pun berdecak kagum. Ternyata di dalamnya lengkap membahas perkara-perkara, sudut-sudut detail di dalam permasalahan tauhid uluhiyah. Sehingga para ulama mengatakan Kitabut Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala tidak ada bandingannya. Tidak pernah terkarang kitab semisal ini sebelum beliau dan tidak pula terjadi setelah beliau. Kitab ini ringkas memang, namun subhanallah mengumpulkan kebaikan yang sangat banyak dan telah diambil manfaatnya oleh kaum muslimin, wabil khusus kepada para penuntut ilmu. Siapa yang mempelajari kitab ini, memahami kitab ini, maka dia paham apa itu tauhid, paham seluk-beluk tauhid. Terlebih kalau dia membaca bersamanya syarah dan penjelasan Kitabut Tauhid yang banyak disyarah, dijelaskan, diberikan ta'liq, diberikan hasyiah oleh para ulama kaum muslimin, baik yang dulu maupun yang sekarang. Siapa yang memahami kitab ini, maka cukuplah kitab ini menjadi benteng bagi dia yang membentengi dirinya untuk menjauhkan dirinya dari segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat sangat butuh kepada tauhid. Umat sangat butuh dijelaskan apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena betapa banyak manusia yang tidak memahami apa itu tauhid.
sehingga mereka terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu syirik asghar, syirik kecil, maupun syirik akbar, syirik yang paling besarnya. Tidak sedikit orang-orang yang menyembah kepada kuburan, orang-orang yang meminta-minta kepada kuburan. Tidak sedikit orang-orang yang masih bertawakal, menggantungkan diri harapannya kepada jimat-jimat. Dan tidak sedikit orang-orang yang masih percaya dengan dukun, orang-orang yang masih mendatangi dukun, bertanya kepada dukun, dan meyakini ucapan si dukun. Tidak sedikit sebagian kaum muslimin yang masih mempercayai hal tersebut. Ditambah lagi dengan khurafat-khurafat yang ada, bentuk-bentuk tatayur yang ada. Maka ini subhanallah mewajibkan kita untuk terus mengulang-ulang pelajaran tauhid. Dan jangan pernah bosan untuk mempelajari pembahasan yang berkenaan dengan tauhid. Jangan kita mengatakan, oh kok tauhid terus, saya sudah khatam kitab ini beberapa kali dan sudah sering disampaikan, kenapa harus tauhid lagi? Kenapa harus tauhid lagi? Ketahuilah, ketika sudah muncul hal tersebut pada diri kita, menunjukkan kita belum paham tentang tauhid, menunjukkan kita belum memahami dengan benar apa itu tauhid. Sebab kalau dia paham itu tauhid, maka dia tidak akan bosan-bosannya, dan dia akan terus khawatir dan mengkhawatirkan dirinya manakala terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dirinya dan keturunan-keturunannya dari berbuat syirik kepada Allah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan jauhkan keturunan-keturunan saya dari menyembah kepada berhala. Karena berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Lihat, Nabiullah Ibrahim yang dikatakan imamnya orang-orang yang bertauhid, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja masih diperintah oleh Allah anittabi' millata Ibrahim hanifa, untuk mengikuti agama millahnya Nabi Ibrahim yang lurus. Karena beliau betul-betul mentauhidkan dan tegak di atas tauhidullah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya para jamaah sekalian, tatkala Nabi yang mulia ini saja tidak bosan-bosannya dan mengkhawatirkan dirinya terjerumus ke dalam syirik kepada Allah yang merupakan lawan dari tauhid, maka kita pun hendaknya tidak merasa aman dari terjerumus ke dalam syirik. Oh, saya mengenal tauhid, saya tahu tauhid. Jangan merasa aman tidak terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah. Ya. Bahkan ketika kita merasa aman dari hal tersebut, maka disitulah kesyirikan bisa menghinggapi diri kita. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidakkah mereka merasa aman dari makar Allah? Sungguh tiada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang pasti merugi. Disebutkan ada satu cerita yang bersumber dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi juga, tatkala beliau mengajarkan kepada murid-muridnya tentang tauhid dan terus mengulang-ulang tauhid ini, maka sebagian muridnya mengatakan, wahai Syekh, tidakkah kita mempelajari kitab yang lain, pembahasan yang lain, sudah bosan belajar tauhid terus? Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu ta'ala ingin memperlihatkan dan ingin mengajari kepada murid-muridnya betapa pentingnya tauhid ini, dan hendaknya terus diulang-ulang dan jangan pernah bosan. Maka suatu ketika beliau mengajar kepada murid-muridnya, sebelum itu beliau mengatakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, aku telah melihat suatu kejadian, aku mengetahuinya. Barusan ada seorang anak yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mendengarkan hal tersebut,
Orang-orang pun merasa besar perkaranya, ribut mereka memperbincangkannya. Masa bisa terjadi yang seperti itu? Luar biasa betapa bejatnya perbuatan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Besar ini. Mendengarkan hal tersebut, keesokan harinya Syekh kembali, kemudian mengabarkan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, barusan terjadi di hadapanku ada orang-orang yang mendatangi kuburan kemudian menyembah-nyembah di sana. Kemudian mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mendengarkan hal tersebut namun seakan-akan merasa biasa akan hal itu. Nah, tidak seperti pertama Syekh mengabarkan tentang dosa seorang anak yang naudzubillah berzina dengan orang tuanya sendiri. Nah, maka Syekh mengatakan, disinilah kalian belum memahami tauhid dengan benar. Sebab apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dosanya jauh lebih besar daripada itu. Kenapa tatkala aku kabarkan kepada kalian tentang kesyirikan, kalian seakan-akan menganggap itu hal yang biasa, padahal itu jauh lebih besar daripada dosa sebelumnya. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari sana hendaknya kita terus mengulang-ulang pelajaran ini, pembahasan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tauhid. Di saat banyak para duat meninggalkan dakwah kepada tauhid, sedikit orang-orang yang menyeru kepada pembahasan tauhid ini. Kenapa? Karena sebagian orang menganggap pelajaran tauhid ini hanya akan memecah belah umat, kata mereka. Na'udzubillah. Pelajaran tauhid akan memecah belah. Justru pelajaran tauhid akan menyatukan umat dan akan memisah mana yang musyrik, mana yang muwahhid, mana yang betul-betul bertauhid, mana yang terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh untuk dijelaskan. Ya. Dan ini dari ciri karakteristik dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tatkala mereka menyerukan kepada umat dan senantiasa menyeru kepada umat tentang tauhidullah, bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah salafiyah itu dikenal dengan dakwah kepada tauhid. Dari semenjak dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyeru umatnya, seruan pertama dan teruan terakhir beliau adalah seruan kepada tauhid, sehingga orang-orang musyrikin tahu benar apa yang diseru oleh Nabi itu. Lihat, pernah disebutkan dalam hadis Abu Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau masih dalam keadaan musyrik, beliau menghadap kepada salah seorang raja ketika itu yang bernama Raja Heraklius. Kemudian Raja Herakl tanya kepada Abu Sufyan, apa yang diserukan oleh orang yang mengaku nabi itu? Ini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan yang tatkala itu masih musyrik tahu benar seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan kepada Raja Herakl, dia menyerukan kepada umat manusia untuk u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Seruan pertamanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini tauhid. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan semua yang diucapkan oleh nenek-nenek moyang kalian. Wa kana ya'muruna bis shalah, dia juga memerintahkan kami untuk salat. Was-sidq wal afaf was-silah, memerintahkan kami untuk berlaku jujur, untuk menjaga kehormatan dan untuk menyambung tali silaturahim. Ini dakwah Rasulullah SAW. Ternyata yang pertama yang beliau dakwahkan adalah dakwah tauhid, dan dakwah beliau dikenal dengan hal tersebut, dakwah kepada tauhid. Nah, dan hendaknya demikianlah dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dakwah mereka dikenal menyeru manusia kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pengarang dari kitab yang insyaallah taala akan kita pelajari
ya, dari mulai hari ini dan seterusnya insyaallah taala. Dan ini pertemuan perdana kita untuk pelajaran ini. Pengarang dari Kitabut Tauhid adalah Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Mushrib At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali. Ya, ini nama lengkap beliau. Beliau dilahirkan di Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. Pada tahun 1115 Hijriah. Dan beliau tumbuh ya di tengah keluarga yang saleh, yang mendidik dengan ilmu. Naam, ayah beliau Abdul Wahhab ya adalah seorang ulama, seorang alim, sehingga memang beliau dididik di atas ilmu agama. Beliau pun tidak mencukupkan mempelajari ilmu hanya dari bapaknya saja, akan tetapi beliau melakukan rihlah, perjalanan ilmiah di dalam rangka untuk menuntut ilmu. Beliau pergi ke Makkah, ke Madinah, ke negeri Basrah dalam rangka mempelajari ilmu bersama para ulama yang ada di negeri-negeri tersebut. Oleh karenanya beliau menjadi seorang alim ulama besar dan diakui keilmuannya. Naam, dan beliau adalah seorang mujaddid, pembaharu ya, dan sangat banyak manfaat dan faedah-faedah yang beliau berikan kepada umat ini, dan umat pun mengambil ilmu dari karangan-karangan dan tulisan beliau rahimahullahu taala. Beliau punya karangan-karangan yang sangat banyak, dan walhamdulillah sampai saat ini dipelajari di pondok-pondok pesantren ya, di ma'had-ma'had ilmiah salafiyah, dan buku-buku beliau masyhur di Saudi Arabia, di Timur Tengah, bahkan di negeri kita, di negeri Indonesia. Walhamdulillah karangan-karangan beliau dikenal. Naam, kitab-kitab beliau tersebar, dipelajari dan dibahas di masjid-masjid, dan walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan pada kitab-kitab karangan dan tulisan beliau rahimahullahu taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan dakwah beliau yang berkah dan keikhlasan beliau. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya, dan kita tidak mentazkiyah, merekomendasi seorang pun. Naam. Dan ketika kita melihat beliau rahimahullahu taala di dalam dakwahnya menyuruh manusia kepada tauhid, menyuruh manusia untuk menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau tegak di atas dakwah ini, tentu banyak orang-orang yang tidak setuju dengan beliau. Ada orang-orang yang mendukung dakwah beliau, alhamdulillah, tapi ada juga orang-orang yang memusuhi dakwah beliau, membenci dakwah beliau rahimahullahu taala. Sehingga tidak sedikit ujian dan cobaan yang menimpa beliau. Namun seorang alim ulama, seorang mujaddid, seorang rabbani, naam, beliau tetap tegar, teguh, bersabar dengan ujian dan cobaan yang menerpa beliau rahimahullahu taala, dan beliau tetap tegak di atas dakwah, mendakwahkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafun saleh dan di atas tauhid yang lurus. Ini beliau rahimahullah, dan beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Ya, umur beliau sekitar 90-an tahun. Naam, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dengan rahmatnya yang sangat luas. Para hadirin ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, adapun judul dari kitab yang beliau karang yang jadi pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah taala adalah Kitabut Tauhid. Kitab At-Tauhid. Dalam sebagian cetakan ada tambahan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Dalam sebagian cetakan 'alal ibad. Nah, ini ada perbedaan nuskhah. Nah, pada sebahagiannya tertulis Kitabut Tauhid fima yajibu min haqqillahi 'alal 'abid. Pada sebagian cetakan lagi judulnya Kitabut Tauhid wa huwa haqqullahi 'alal 'abid.
Ada lagi yang mengatakan Kitabut Tauhid alladzi khalaqallahu li ajlihil abid. Ya, namun yang paling masyhurnya, yang paling terkenalnya adalah kitab tauhid beliau yang berjudul Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal abid. Nah, ini yang paling terkenalnya dan diringkas dengan Kitabut Tauhid. Kitab tentang tauhid. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya para ulama sebelum beliau juga sudah mengarang buku-buku tentang masalah tauhid. Ya, Imam Ibnu Khuzaimah juga punya Kitabut Tauhid. Ya, Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya juga punya Kitabut Tauhid. Al-Imam Ibnu Mandah punya Kitabut Tauhid. Banyak ulama-ulama sebelum beliau mengarang tentang masalah tauhid. Ya, namun yang memfokuskan diri khusus di dalam pembahasan tauhidul ilahiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Pembahasan-pembahasan tauhid sebelumnya banyak-banyak ulama-ulama terdahulu memfokuskan dalam pembahasan tauhid asma wa sifat. Dalam tauhid asma wa sifat. Itu kebanyakannya. Ya. Kenapa pembahasan ulama-ulama terdahulu banyak mengarang tentang tauhid asma wa sifat? Disebutkan bahwa karena ya kerusakan yang dulu terjadi, awal-awal terjadi itu banyak-banyak dalam masalah tauhid asma wa sifat. Orang-orang yang mentaktil, menafikan nama dan sifat Allah, orang-orang yang menyerupakan nama dan sifat Allah dengan makhluknya, orang-orang yang mentakwil takwilnya, orang-orang yang mentahrif dan mentakifnya, banyak. Sehingga ulama pun gencar mengarang pembahasan tauhid khusus dalam masalah bab asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Walaupun memang ada terjadi kerusakan di dalam tauhid uluhiyah, namun ketika itu belum terlalu banyak. Nah, ketika datang zaman berikutnya, ya, dan tentu saja ketika datang masa setelahnya tidaklah lebih baik daripada masa sebelumnya. Rasulullah sudah mengingatkan, la ya'ti amun illa walladzi ba'dahu syarrun min. Tidak datang suatu tahun melainkan tahun berikutnya lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Maka kerusakan sudah terjadi di mana-mana. Dan khususnya kita di zaman sekarang, kerusakan di dalam tauhid uluhiyah, tauhid ibadah sudah merajalela. Ya, bahkan di dalam tauhid rububiyah pun sudah banyak yang keliru di dalamnya, sudah banyak yang rusak di dalamnya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, maka daripada itu pembahasan tentang tauhidul ibadah, pembahasan tentang tauhid uluhiyah, penyembahan hanya kepada Allah, peribadatan hanya kepada Allah, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, ini yang beliau karang, ini yang beliau tulis. Kenapa? Karena disebutkan di zaman beliau kesyirikan merajalela, penyembahan, pengagungan kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh itu sudah tersebar di masa beliau. Nah, sehingganya dalam rangka untuk menunaikan kewajiban beliau sebagai alim ulama yang tentunya tugasnya memberikan nasihat dan menyampaikan ilmu, maka beliau karang buku ini sebagai pelurusan terhadap tauhid umat dan memperbaiki kesyirikan-kesyirikan yang telah terjadi dan tersebar di mana-mana. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini sebab kenapa beliau mengarang kitab ini. Ya. Adapun Kitabut Tauhid, Kitabut Tauhid di dalam buku ini ringkas. Beliau hanya menyebutkan dalil-dalil dari Quran, hadis, kemudian athar, lalu menyebutkan fawaid atau masail-masail, masalah-masalah yang ada di dalam Kitabut Tauhid. Ya. Ringkas saja. Nah, dan memang kalau kita lihat demikianlah para ulama di dalam menulis karangan-karangan. Dan itulah ilmu. Ilmu itu kata para ulama
Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasulullah, apa yang diucapkan sahabat. Itu ilmu. Dan kalau kita lihat Kitabut Tauhid, pembahasannya itu saja. Beliau sebutkan ayat, hadis, ucapan sahabat, ucapan ulama. Subhanallah. Dan ini menunjukkan keberkahan kitab ini. Ya, menunjukkan keluarbiasaan Kitabut Tauhid. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya banyak para ulama yang mengarang dan mensyarah Kitabut Tauhid. Sangat banyak, puluhan kitab yang mensyarah Kitabut Tauhid. Ada yang juga memberikan takhrij terhadap ayat dan hadits-haditsnya, ucapan sahabatnya, ucapan ulama ditakhrij. Ada yang memberikan ta'liq, memberikan hasyiah, catatan pinggiran, catatan kaki. Ada. Nah, dan tidak sedikit ulama yang mensyarah kitab ini. Dan diantaranya yang masyhur, yang mensyarah Kitabut Tauhid, cucu beliau sendiri. Kitabut Tauhid disyarah oleh cucu beliau sendiri, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, yang dikenal kitab beliau dengan kitab Fathul Majid, syarah Kitabut Tauhid. Karya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Ini cucunya beliau, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Juga ada cucu beliau yang lain yang mensyarah Kitabut Tauhid juga, judulnya Taisirul Azizil Hamid, syarah Kitabut Tauhid, karya Syekh Sulaiman ya Al-Syekh. Ya, juga merupakan cucu beliau rahimahullahu taala. Dan ada karangan-karangan lain, ya diantaranya juga ya syarah Kitabut Tauhid yang berjudul Fathul Hamid, syarah At-Tauhid karya Syekh Utsman bin Mansur. Nah, juga ada kitab yang lain ya. Kalau Syekh Abdurrahman bin Hasan, selain beliau punya kitab Fathul Majid, beliau juga punya Qurratu Uyunil Muwahhidin. Ya. Terkait dengan masalah syarah ringkas terhadap Kitabut Tauhid ini. Ya. Kemudian juga ya para ulama yang lainnya ya, ada kitab yang dikarang oleh Syekh Hamad bin Atiq yang judulnya Ibtalut Tandid, syarah Kitabut Tauhid. Kemudian ada hasyiah yang diberikan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim. Ya, syarah hasyiah terhadap Kitabut Tauhid. Dan di masa sekarang ini ya, buku yang ada bersama kami ini adalah Al-Qaulul Mufid, syarah Kitabut Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Juga ada karangan dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan yang judulnya I'anatul Mustafid, syarah Kitabut Tauhid. Kemudian Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh juga mengarang kitab syarah terhadap Kitabut Tauhid yang berjudul At-Tamhid, syarah Kitabut Tauhid. Dan banyak para ulama ya, puluhan syarah, belasan syarah ya, mensyarah tentang Kitabut Tauhid ini sangat banyak. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala ya, di pertemuan yang akan datang kita akan mulai membaca Kitabut Tauhid ya, dan mensyarah kitab ini insyaallah taala dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menyelesaikannya, dan tentunya harapan terbesar kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang senantiasa bertauhid dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ucapan, perbuatan dan keyakinannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian mungkin pertemuan perdana kita dalam pelajaran Kitabut Tauhid ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.